Dapur Korowelang. Nah, itu apa ciri-cirinya apa, terus tujuannya apa? Ya. Lir ilir, lir ilir, tandure wus sumilir, tak ijo royo-royo, tak senggote manten anyar. Cah angon penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo sepo mengko sore. Mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane. Ya surao, sura iyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu untuk kita semua. Kembali bersama kita, saya Cokro Sandri, Saya Muhammad AR. Hari ini kita akan membabar keris, sebuah keris yang ini juga langka. Untuk mencari referensinya juga agak sedikit terbatas gitu ya. Nah, siapa tahu ini keris apa? Sudah pernah lihat belum? Rician seperti ini. Ada kembang kacangnya, Ya. ada greneng, tapi saya tidak paham. Ada tikel alisnya, apa tikel alis Tikel alis ada. Tikel alis ada. Nah, ini namanya Korowelang. Apa itu pengertian dari kata Korowelang itu sendiri sebelum kita masuk ke dunianya? Korowelang itu ya. Syahdan. Jadi ini konon ya. Ya. Ini cerita sebetulnya memang bukan sebuah sejarah. Tetapi kadangkala saat kita butuh pernak-pernik cerita masyarakat untuk bisa menyimpulkan arah sejarah, gitu ya. Jadi ini hanya katakanlah mitos lah, mitos, tetapi sempat oleh sebagian pihak itu diyakini, ya, tapi untuk sebagian pihak ya disikapi sebagai pernak-pernik Cerita masa lalu. cerita masa lalu budaya gitu ya. Jadi Korowelang ini disebut Korowelang karena ada ceritanya. Nah, ceritanya bagaimana? Jadi ceritanya dulu itu di masa Majapahit, Raden Prabu Brawijaya itu kalang kabut, bingung, gundah gulana. Kenapa? Karena kehilangan sebilah keris namanya jalak. Jalak lumayung apa-apa gitu. Apa jalak linglung, pokoknya jalak. Berdapur jalak. Jalak lumayung apa-apa gitu. Nah, mungkin itu bukan nama dapur, tetapi bisa jadi nama panggilan gitu, apa namanya? Ya, penamaan ya. Penamaan. Nah, mungkin seperti itu karena biasanya zaman dahulu itu kalau mempunyai ageman dan kemudian sering diagem dan disayang, itu dibikinkan, dinisbatkan sebuah nama. Ya, disematkan sebuah nama. Nah, singkat cerita, jalak lumayung itu tadi hilang, nggak tahu kemana, tahu-tahu hilang, tinggal warangkanya, bilahnya nggak tahu kemana. Ceritanya seperti itu ya. Nah, lalu kemudian beliau membuka sebuah sayembara, woro-woro dung 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 dung, ya, gitu ya. Semua masyarakat tlatah Mojopahit yang berhasil menemukan dan memberikan kepadaku, mengembalikan kepadaku ageman kesayanganku, maka ya pokoknya ada hadiah lah yang tentunya sangat fantastis. Nah, lalu singkat cerita adalah seorang
empu misterius. Sebetulnya beliau adalah empu yang saat itu menjadi maestro, diperkirakan seperti itu, tetapi diceritakan seperti itu, tetapi menyembunyikan identitas diri. Akhirnya beliau mempunyai jalinan intuisi, kasarnya setengah bercenayang lah, menerawang. Oh, ini sepertinya yang dicari oleh Ndoro ini, Brawijaya. Brawijaya ini ada di daerah Blambangan. Maka larilah seorang empu yang profesional ini ke Blambangan dan merubah diri, nyamar, tapi tetap menjadi empu junior, empu amatir seakan-akan. Nah, jadi menjadi namanya Empu Pitrang di telatah Blambangan. Nah, akhirnya entah bagaimana di Blambangan itu beliau masyhur dengan nama barunya Empu Pitrang itu tadi. Nah, sehingga suatu ketika, padahal beliau ini kan menyamar karena ingin nyari di mana keberadaan keris sang jalak yang dicari oleh Prabu Brawijaya. Nah, sehingga beliau menempa di sana, dan kebetulan karena kreasi-kreasi beliau itu bagus sehingga beliau di sana cepat masyhur, namanya Empu Pitrang. Akhirnya Adipati Blambangan ya itu ya, siapa ya, pokoknya seorang Adipati Blambangan itu memanggil beliau, datang ke kerajaan, dan beliau dimintain tolong untuk, mungkin kalau Mutrani itu kalau zaman sekarang menduplikasi. Jadi sang Adipati ini mengeluarkan keris. Empu Pitrang, tolong saya diputrani keris seperti ini, duplikasikan, karena saya sayang banget dengan keris ini. Begitu dipegang oleh Empu Pitrang tadi, Empu Pitrang langsung dalam hati seraya berkata, "Luh, ini kan yang dicari oleh Prabu Brawijaya. Di sini ternyata." Nah, akhirnya singkat cerita oleh Empu Pitrang, "Baik, Kanjeng Adipati, insya Allah saya bikinkan." Nah, begitu. Pada akhirnya ditempa, dan empu ini mempunyai kecerdikan. Oleh beliau akhirnya beliau menempa dua sekaligus. Nah, menempa dua sekaligus. Karena apa? Karena yang satu, yang asli, sama beliau disembunyikan, yang dua dikembalikan. Seolah-olah itu yang satu asli, yang satu replika. Satu-satu. Betul, kecerdikan beliau, karena ini nanti saya kembalikan kepada Prabu Brawijaya. Mungkin seperti itu ya. Nah, lalu kemudian alhasil beliau sangat senang. Si Adipati ini sangat gembira, sangat senang. Empu Pitrang akhirnya diberikanlah perdikan, tanah bebas pajak, dan kemudian dipersilahkan memperistri anaknya yang bernama Dewi Roro Sapa, gitu pokoknya Roro Sapa lah anggapkan itu ya. Nah, akhirnya menikahlah mereka. Nah, konon Roro ini memang beberapa kali menikah, dan setiap menikah itu terjadi eksiden gitu yang boleh dikatakan menggemparkan dan mungkin memalukan. Apa itu? Jadi setiap punya suami, akhirnya saat melakukan senggama, kegiatan suami istri, nah itu suaminya selalu meninggal langsung. Karena maaf ya para jin, dari alat vital sang Roro itu tadi keluarlah ular dan itu mematok, memberikan bisa kepada suami, menyengat suami dan meninggal. Nah, saat kemudian
dipersunting, diperistri oleh Empu Pitrang. Akhirnya Empu Pitrang, karena beliau seorang empu yang mumpuni, beliau penasaran dan kemudian mungkin mesubudi, menyiapkan kemampuannya diri. Pasti ada apa-apanya. Nanti saya langsung pokoknya berbuat sesuatu. Benarlah. Begitu dari Nun Sewu kemaluannya sang istri tadi keluar Pulau Welang itu tadi, langsung ditangkap dengan montronya. Dimantrain, ditangkap, dan akhirnya dipendem di bawah pohon koro. Oh. Tahu koro sampean? Enggak. Apa itu? Semacam jenis polong-polongan kacang-kacang. Oh kacang iya. koro Iya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dan tentunya tidak hanya dipendem ya, tidak hanya dikubur saja, tetapi ya katakanlah ada mantra-mantra penetral, doa-doa penetral yang ditancapkan di situ. Nah, akhirnya dengan jam sekian, pokoknya malam, tengah malam dibuka lagi dari itu, hilanglah ular yang dipasung dengan pasungan gaib tadi. Sama beliau diborgol gaib lah gampangnya gitu loh. Tapi terjadilah, berubahlah menjadi sebilah pusaka. Itu mitos yang beredar terkait dengan nama Koro Welang. Betul, gitu, seperti itu. Terlihatnya pusaka. Oh, ini tadi berarti angsarnya. Gitu. Jadi yang terlihat itu, ular itu terlihat seperti pusaka, paham ya? Kan pusakanya tadi sudah dipegang oleh Empu Pitrang. Gitu. Jadi, tapi yang dikubur itu mirip pusaka yang diselamatkan tadi. Oh, berarti selama ini adalah ada campur tangan, ya katakanlah bangsa gaib lah ya. Bangsa gaib. Nah, akhirnya saat itu pula terkenallah disebut keris Koro Welang. Menurut mitologi. Tapi kembali lagi ini mitologi, tapi asik dong kita simak. Kadang-kala kita harus melek dengan mitologi juga gitu. Karena bagaimanapun ini adalah kearifan lokal yang menjunjung harkat dan martabatnya seni budaya tempat. Itu kalau mitologi. Kalau secara eksoteris, ini bisa dijelaskan ya. Dapur Koro Welang itu apa, ciri-cirinya apa, terus tujuannya apa? Ya, ciri-cirinya yaitu tadi tetap di sini ada kembang kacang, terus ada lambi gajah juga ada. Oh, ada lambi gajah ya? Iya, kecil di tengah ada. Oh iya. Terus kemudian ada tetap gereneng ada, ya. Tikel alis walaupun tipis ada. Oh iya. Lalu kemudian niluknya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 luknya 13. Koro Welang 13 ya. Itu kalau pamornya kebetulan ini pamor Pendaringan Kebak, Segoro Muncar dan Deling. Deling itu pada bagian mana? Ya, apa ya istilahnya itu kayak ungkul gitu loh, kayak relief gitu, keluar gitu loh. Kalau Pendaringan Kebak jelas kita sudah bahas. Terus Segoro Muncar itu maknanya apa? Iya, seperti debaran ombak. Kalau Wuling apa tuh? Deling itu maksudnya iso dideleng, terlihat gitu loh, maksudnya apa namanya, nyata gitu loh ya. Nah, ini kan nyata, terlihat banget gitu. Nah, jadi ya itu istilah saja, tapi pamornya pada dasarnya itu tadi Pendaringan Kebak, Segoro Muncar. Nah, harapannya adalah agar pendaringannya atau rezekinya itu ada mengalir seperti samudra yang gulung menggulung ombaknya. Ombak. Kalau Koro Welang sendiri secara dapur ada makna filosofinya tidak? Ya, filosofinya lebih pada dasarnya berarti pertahanan diri. Makanya itu tadi apa namanya digambarkan ular berbisa. Jadi pertahanan diri ya, lebih pada ke arah sana. Wah, angsarnya adalah Joyo Kai Wijayan, pertahanan diri, pertahanan tahta, ya pokoknya begitulah apa namanya.
keduniawian lah, termasuk ya sarana Kepangkatan lah ya. kepangkatan ya. Para Jim, Korowelang, dapur Korowelang, Tangguh, Mojopahit adalah jimat leluhur. Jimat leluhur top markotop amazing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.